Ya, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang sambil kita cari bahasan yang lain, teman-teman ya. Bahasan yang saya suka itu yang saya pernah ingat banget dulu sama teman SMA saya. Itu dia kepengen banget masuk ekonomi syariah ya teman-teman ya. Ini awal mula kenapa bahasan ini menurut saya penting ya kan. Jadi gini, dulu itu kita saling tanya mau cita-citanya jadi apa, karena kan kita udah kelas 3 ya, kelas 3 SMA kan sebentar lagi SNPTN, SIMAK, terus UMB, UTUL segala macam lah ya. Jadi saya tanya ke beliau itu, lu pengen apaan gitu ya. Itu dia pengen masuk ekonomi syariah. Terus habis itu dia tanya ke saya, lu pengen apa kok? Gue pengen masuk kedokteran lah gitu ya. Soalnya pada saat itu sih sebenarnya saya nggak terlalu niat banget masuk kedokteran, karena memang ditawarin sama orang tua, ya sudahlah, menurut saya keren gitu lah jadi dokter gitu. Nah habis itu saya bilang kayak gini, dia ya kerenan gue lah jadi dokter gitu ya, ngurusin masalah kesehatan, masalah tentang mungkin hidup dan mati ya, karena kan memang kalau emergency kan berhubungan sama itu. Habis itu dia cuma senyum-senyum aja. Habis itu, nah lu kan ekonomi syariah paling ngurusin tentang duit gitu. Saya bilang cuma seperti itu. Nah bertahun-tahun setelah saya menjalani kehidupan harian sekarang ya, apalagi sekarang juga sudah berkeluarga, sudah bekerja, sudah punya anak, istri, dan itu menurut saya ternyata muncullah suatu istilah di mana harta itu harus dimurnikan. Jadi ketika harta itu bersimpangan sama sesuatu yang tidak sesuai sama haknya, yaitu hartanya haram maksudnya, ketika tercampur antara harta halal dan haram, itu pasti akan berdampak. Salah satunya ke kesehatan teman-teman. Jadi sunatullahnya kalau misalnya kita di keluarga itu bekerja dengan sistem yang haram, dengan bercampurlah antara halal dan haram, itu pasti akan berdampak. Nah salah satu bahasan yang paling saya suka adalah tentang riba. Jadinya makanya saya flashback ya dulu, kalau ternyata kata-kata saya ada salahnya. Ternyata ekonomi syariah mengetahui tentang azas harta itu halus halal itu bahkan penting juga, bahkan di beberapa sisi itu lebih penting daripada kesehatan itu sendiri, karena kalau hartanya tidak halal pasti akan sakit gitu jadinya ya, maksudnya penyebab sakitnya yang lain, tapi mungkin qadarulahnya itu bisa dari situ penyebabnya. Nah salah satu yang paling saya suka adalah tentang riba. Zaman dulu saya kan SMP itu rohis ya teman-teman, SMP itu rohis, SMA rohis, pas kuliah itu juga ikut rohis. Nah tahu tuh dulu kalau misalnya tagline-nya ya untuk masalah riba adalah riba itu dosa besar, riba itu dosa besar, dan juga efek dosa yang paling kecilnya adalah seperti menzinai ibu sendiri. Nah itu kan terlihatnya sebenarnya ya, kalau misalnya kita cuma seliweran asal dengar aja itu kayak itu mah cuman ancamannya doang kali gitu, seperti itu pikir saya juga seperti itu. Karena menurut saya dulu itu riba itu kayak apa ya, leasing gitu ya, misalnya cicilan KPR bank konvensional yang akadnya itu bukan yang syar'i, itu kan riba ya. Nanti kita bahas teman-teman riba itu apa. Nah pada saat itu kan saya mikir itu kayak pinjaman di bank segala macam, kan justru malah membantu ya teman-teman, bukannya malah merugikan kan dasarnya. Jadi kepikiran itu mungkin cuman ancamannya aja atau bagaimana, saya nggak ngerti. Padahal saya pada saat itu rohis, sampai kuliah pun juga saya terngiang-ngiang itu, tapi nggak tahu seberapa pentingnya arti ribanya itu. Nah baru kerasanya itu ternyata sekarang teman-teman. Jadi kita balik ke definisi riba itu sendiri. Nah kadang-kadang tuh orang-orang lain pada nggak ngerti definisi riba karena menganggap sepele ya teman-teman, dan saya pun seperti itu. Jadi saya juga nggak menganggap orang yang belum ngerti apa sih gimana, karena saya pun juga dulu begitu, dan terjerumus ke riba itu sendiri pun juga ya karena nggak ngerti. Jadi ya sudah, nggak apa-apa buat teman-teman yang belum ngerti, semoga aja jadi ngerti dan melakukan riba, semoga bisa keluar. Dan termasuk saya juga ya, saya sendiri juga masih belajar untuk lepas dari riba itu, dan udah kapok teman-teman, nggak mau melakukan lagi karena efek dampak ke kehidupannya sangat besar.
balik lagi ke definisi riba itu sendiri.